I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. 안녕하세요, 여러분. 괜찮아요. 괜찮아. Bercanda, bercanda. 네 앞에서는 왜 나답지 못해 넌 너무 I got so much more. Are you ready, kids? Aye, Captain. I can't hear you. Aye, Captain. Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Febriati Nazila Nurdina, NIM 211101090010. Saya salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, program studi Tadris IPS angkatan 21. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan laporan penelitian yang telah saya kerjakan untuk menyelesaikan tugas akhir dari metode penelitian dengan judul Analisis Permasalahan Minat Membaca pada Mahasiswa IPS Angkatan 21 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, studi literatur tentang problematika dan solusinya. Pada penelitian saya kali ini, saya menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research dengan menggunakan metode studi literatur. Penelitian kepustakaan yang menggunakan studi literatur fokus pada analisis dan sintesis sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian yang sudah saya teliti. Studi literatur dapat melibatkan pembacaan dan analisis berbagai jenis sumber, termasuk itu dari buku, artikel, jurnal, makalah konferensi, tesis, dan literatur lainnya. Metode ini membantu peneliti untuk memahami perkembangan dan tren dalam suatu bidang, serta menyusun dasar teoritis yang kokoh untuk sebuah penelitian. Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data baru, melainkan menganalisis dan menyusun ulang informasi yang telah ada dalam literatur. Nah, pembahasan kita pada kali ini adalah minat membaca pada mahasiswa, di mana pada zaman sekarang minat membaca pada mahasiswa itu tergolong sangat rendah. Padahal itu sangat penting bagi kita mahasiswa, tidak hanya bagi mahasiswa sih, tapi untuk semua orang. Membaca itu penting, entah itu untuk mencari referensi, pengetahuan, dan juga sekedar dijadikan hobi. Minat membaca pada masyarakat Indonesia menjadi problematika yang tidak kunjung usai karena masyarakat Indonesia memiliki minat membaca yang rendah. Minat membaca sebagai sumber motivasi kuat bagi seseorang untuk menganalisa dan mengingat, serta mengevaluasi bacaan yang telah dibacanya. Tidak semua manusia memiliki minat membaca yang tinggi. Tidak sedikit pula para pelajar yang enggan memiliki buku untuk dibacanya. Seharusnya minat membaca haruslah ditanamkan sejak dini, karena kualitas SDM di negeri ini sangat terkait dengan minat membaca yang ada pada manusianya. Padahal membaca itu tidak hanya berkaitan dengan ketika kita berada di dalam kelas, tetapi membaca itu bisa membentuk kepribadian kita menjadi individu yang seperti apa suatu saat. Oleh karena itu, membaca semestinya menjadi aktivitas pokok akademika khususnya untuk kita sebagai mahasiswa. Mahasiswa adalah salah satu komponen akademik yang sedang menuntut ilmu pengetahuan. Maka dari itu membaca semestinya menjadi agenda pokok mahasiswa. Dengan membaca akan menjadi sumber motivasi pengetahuan, sumber inspirasi, dan mengasah kekritisan mahasiswa. Di sini saya sebagai peneliti akan mengulik problematika yang ada pada mahasiswa Tadris IPS Angkatan 21 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, sehingga kenapa mereka enggan untuk membaca dan apa solusinya agar mereka kembali berminat atau kembali tertarik untuk membaca sebuah buku. Ada juga salah satu mahasiswa yang berkata
kalau membaca buku secara offline itu gampang lupa. Jadi mendingan saya membaca buku secara online. Jadi kalau lupa langsung dibuka di dalam HP. Ada yang berkata seperti itu. Jadi permasalahan utamanya kalau membaca buku secara offline itu mereka itu males atau males karena sering lupa. Setelah saya membaca referensi dan juga buku-buku serta mewawancarai beberapa mahasiswa Tadris IPS angkatan 21, dapat saya simpulkan bahwa rendahnya minat membaca pada mahasiswa itu diakibatkan oleh sifat malas dan juga faktor lingkungan, terutama lingkungan pertemanan. Nah, untuk problematika umum pada minat membaca pada mahasiswa itu ada beberapa problematika. Yang pertama yaitu kurikulum pendidikan dan sistem pembelajaran di Indonesia belum mendukung kepada peserta didik. Semestinya kurikulum atau sistem pembelajaran yang ada pada saat ini itu lebih mengharuskan untuk membaca buku lebih banyak lebih baik, atau mencari informasi lebih baik itu menggunakan buku. Faktor yang kedua yaitu masih terlalu banyak jenis permainan, entah itu dari permainan game, permainan internet, dan juga tayangan TV yang tidak mendidik, sehingga mereka enggan atau bermalas-malasan untuk membaca buku. Bahkan kebanyakan tayangan-tayangan televisi sekarang itu lebih mengarah pada negatif. Yang ketiga yaitu kebiasaan masyarakat terdahulu yang turun-temurun dan sudah mendarah daging. Masyarakat sudah terbiasa dengan cara mendongeng, bercerita, sehingga untuk masyarakat sekarang, masyarakat generasi sekarang itu lebih suka mendengar daripada membaca. Yang keempat yaitu rendahnya produksi buku-buku yang berkualitas di Indonesia, serta masih adanya kesenjangan penyebaran buku di perkotaan dan pedesaan yang mengakibatkan terbatasnya sarana bahan bacaan pada masyarakat Indonesia bagian pelosok. Yang kelima ini juga tidak kalah penting karena yang kelima itu faktor atau problematika minat membaca pada mahasiswa itu rendahnya dukungan dari lingkungan keluarga yang kesehariannya hanya disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang tidak menyentuh aspek-aspek penumbuhan minat membaca pada keluarga. Nah, yang terakhir yaitu minimnya sarana untuk memperoleh bahan bacaan seperti perpustakaan, taman membaca. Bahkan hal ini masih dianggap merupakan suatu hal yang aneh dan langka dalam suatu masyarakat. Dari problematika-problematika yang sudah saya jelaskan, tidak heran jika Indonesia termasuk pada negara yang minat membacanya sangat rendah, terutama bagi kita mahasiswa yang enggan untuk membaca. Karena kita itu beracuan kepada gadget, internet. Kita lebih suka membaca buku secara online. Karena itu lebih menggampangkan kita, karena gadget itu kita bawa kemana-mana. Jadi jika kita butuh sesuatu, kita tinggal buka gadget. Itulah mahasiswa beracuan pada seperti itu, sehingga mereka minat membacanya rendah. Kemudian, apa solusi dari problematika yang sudah saya jelaskan? Solusi yang pertama yaitu motivasi. Motivasi adalah suatu keadaan atau kondisi yang mendorong atau merangsang dan juga menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukannya sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Untuk lebih lanjut, bentuk motivasi belajar dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang pertama, saya akan jelaskan motivasi intrinsik terlebih dahulu. Motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri mahasiswa sendiri yang dapat mendorong melakukan tindakan belajar. Dalam buku lain, motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang atau motivasi yang erat hubungannya dengan tujuan belajar. Misalnya, ingin memahami suatu konsep, ingin memperoleh pengetahuan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah hal atau keadaan yang datang dari luar individu mahasiswa. Keadaan yang datang dari luar individu yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Motivasi ekstrinsik ini merupakan suatu dorongan yang tidak secara langsung atau secara tidak mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Nah, ada tiga faktor ekstrinsik yang mempengaruhi minat. Misalnya, faktor lingkungan, keluarga, dan juga faktor lingkungan dari kampus atau dari tempat kita belajar. Yang pertama yaitu faktor lingkungan keluarga. Keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, kondisi keluarga sangat mempengaruhi minat seseorang dalam belajar. Orang tua yang memiliki latar belakang dan tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi cenderung akan lebih memperhatikan pendidikan anak-anaknya.
Yang kedua yaitu faktor lingkungan atau sekolah dan kampus. Sekolah atau kampus adalah lembaga pendidikan yang sangat penting setelah keluarga. Di samping itu, telah dilakukan oleh berbagai pihak tentang peran sekolah atau peran dari kampus sendiri bagi pembentukan kepribadian anak. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu faktor lingkungan masyarakat. Di samping faktor keluarga dan juga faktor kampus, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, masyarakat juga turut serta dalam mempengaruhi minat membaca pada mahasiswa. Tidak hanya membaca sih, tapi juga dalam berorganisasi sosial atau ketauladanan kepada orang tua, dosen, dan lain-lain merupakan contoh konkret dari motivasi ekstrinsik yang dapat mendorong mahasiswa untuk belajar. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian yang sudah saya teliti yaitu peradaban suatu negara atau peradaban suatu bangsa itu ditentukan oleh kecerdasan dan juga pengetahuan dari masyarakatnya. Sedangkan kecerdasan dan pengetahuan tersebut itu dihasilkan oleh beberapa ilmu yang sudah didapat. Ilmu pengetahuan didapat dari informasi yang diperoleh dari lisan maupun tulisan. Semakin banyak penduduk wilayah yang haus akan ilmu pengetahuan, maka semakin tinggi peradabannya pula. Mahasiswa salah satunya. Peran penting dari suatu peradaban bangsa dan juga negara. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa dituntut untuk memiliki minat membaca yang tinggi karena aktivitas membaca mahasiswa itu sangat penting untuk kemajuan negara dan juga bangsa. Sedangkan aktivitas membaca pada mahasiswa kali ini mengalami penurunan karena dipengaruhi oleh teknologi informasi yang sudah sangat maju. Berbagai macam hiburan juga menjadi salah satu faktornya. Sebelum saya mengakhiri presentasi pada penelitian kali ini, izinkan saya menyampaikan kata-kata mutiara. Kata-kata kali ini yaitu perlu satu buku untuk kita merasakan jatuh cinta pada membaca. Maka dari itu, mari kita mencari buku atau mencari bacaan yang menarik bagi kita, yang bisa bikin kita jatuh cinta, dan mari merasakan cinta bersama. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penelitian saya kali ini. Terima kasih kepada Allah, terima kasih kepada Nabi Muhammad yang telah membantu saya dalam menyelesaikannya. Terima kasih kepada dukungan dari keluarga, teman-teman, dan juga semua orang-orang yang terlibat dalam menyelesaikan penelitian kali ini. Saya, Febriati Nazlah Nurdina, apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir dalam saya menjelaskan materi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's my girl. That's my girl. That's my girl. Lingkungan keluarga yang kesehariannya hanya disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang tidak menyentuh aspek-aspek penumbuhan minat membaca pada keluarga. Nah, yang terakhir yaitu minimnya sarana untuk memperoleh bahan bacaan seperti perpustakaan, taman membaca. Bahkan hal ini masih dianggap merupakan suatu hal yang aneh dan langka dalam suatu masyarakat. Nah, dari problematika yang sudah saya jelaskan, tidak heran jika Indonesia termasuk pada negara yang minat membacanya sangat rendah. Terutama bagi kita mahasiswa yang enggan untuk membaca. Karena kita itu beracuan kepada gadget, internet. Kita lebih suka membaca buku secara online. Karena itu lebih menggampangkan kita, karena gadget itu kita bawa kemana-mana. Jadi jika kita butuh sesuatu, kita tinggal buka gadget. Itulah mahasiswa beracuan pada seperti itu, sehingga mereka minat membacanya rendah. Yang ketiga yaitu kebiasaan masyarakat terdahulu yang turun-temurun dan sudah mendarah daging. Masyarakat sudah terbiasa dengan cara mendongeng, bercerita, sehingga untuk masyarakat generasi sekarang itu lebih suka mendengar daripada membaca. Nah, faktor yang kedua yaitu masih terlalu banyak jenis permainan, entah itu dari permainan game, permainan internet, dan juga tayangan TV yang tidak mendidik, sehingga mereka enggan atau bermalas-malasan untuk membaca buku. Bahkan kebanyakan tayangan-tayangan televisi sekarang itu lebih mengarah pada negatif. Nah, untuk problematika umum pada minat membaca pada mahasiswa itu ada beberapa problematika. Yang pertama yaitu kurikulum pendidikan dan sistem pembelajaran di Indonesia belum mendukung kepada peserta didik. Semestinya kurikulum atau sistem pembelajaran yang ada pada saat ini itu lebih mengharuskan untuk membaca buku lebih banyak lebih baik, atau mencari informasi lebih baik itu menggunakan buku. Nah, setelah saya membaca referensi dan juga buku-buku serta mewawancarai beberapa mahasiswa Tadris IPS angkatan 21, dapat saya simpulkan bahwa rendahnya minat membaca pada mahasiswa itu diakibatkan oleh sifat malas dan juga faktor lingkungan, terutama lingkungan pertemanan.
Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data baru, melainkan menganalisis dan menyusun ulang informasi yang telah ada dalam literatur. Studi literatur dapat melibatkan pembacaan dan analisis berbagai jenis sumber, termasuk itu dari buku, artikel, jurnal, makalah konferensi, tesis, dan literatur lainnya. Metode ini membantu peneliti untuk memahami perkembangan dan tren dalam suatu bidang, serta menyusun dasar teoritis yang kokoh untuk sebuah penelitian. Ada juga salah satu mahasiswa yang berkata, kalau membaca buku secara offline itu gampang lupa, jadi mendingan saya membaca buku secara online, jadi kalau lupa langsung dibuka di dalam HP. Ada yang berkata seperti itu. Jadi permasalahan utamanya, kalau membaca buku secara offline itu, mereka itu males karena sering lupa.